Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 24, akhirnya ketahuan juga. Namun, tanpa basa-basi Harry langsung mendaratkan sebuah kecupan huwot di bibir Windini. Windini membelalakkan matanya dengan serangan Harry yang mendadak. Semula hanya sebuah kecupan seketika menjadi sebuah kediatan yang berlebihan. Akhirnya Windini tidak bisa melepaskan kecupan yang diberikan Harry, karena tengkuknya ditahan dengan sebelah tangan Harry. Setelah merasa cukup lama, dan sudah cukup memenuhi persen, akhirnya tugas mendadak itu mereka selesaikan. "Kenapa kau menciumku?" kesal Windini saat kecupan mereka berakhir. "Aku hanya membetulkan bibirmu yang miring itu," ucap Harry santai sambil duduk di sofa. Dengan tidak sadar Windini memegang bibirnya, ia lupa dengan penyamarannya. "Cih, berarti kamu sudah tahu siapa aku?" tanya Windini. "Tentu saja. Kau pikir aku tidak mengenalimu?" ucap Harry Kusmanto. "Sejak kapan?" tanya Windini. "Sejak kau ke ruanganku, aku sudah curiga dengan suara dan tatapan matamu," jawab Harry. "Hahaha, sepertinya kau begitu memperhatikanku ya. Jangan kau sudah jatuh cinta denganku ya?" goda Windini dengan penuh percaya diri. "Percaya diri sekali kau, tidak ada yang bisa menggantikan posisi wanitaku di hatiku," sangkal Harry. "Apa benar aku sudah jatuh cinta dengannya? Aku hanya merasa ingin selalu dekat dengannya saja. Tapi tidak, mana mungkin aku bisa jatuh cinta dengan wanita bar itu," batin Harry. "Hai tuan, tugasku sudah selesai di sini. Aku ingin kembali ke ruanganku sekarang," ucap Windini saat sudah menyiapkan makanan yang tadi ia beli. "Kau pikir aku kerbau bisa menghabiskan makanan sebanyak ini?" ucap Harry. "Kalau tidak bisa menghabiskan makanannya, kenapa kau menyuruhku membeli makanan sebanyak ini?" kesal Windini. "Makanlah bersamaku, aku tahu kau belum makan juga kan?" ajak Harry. "Lia, aku belum makan. Ini semua gara kamu. Aku harus melewatkan jam makan siangku," ketus Windini. Harry menarik lengan Windini untuk duduk di sampingnya. "Makanlah, ambil makanan yang kau mau," ucap Harry. "Baiklah, aku juga sangat lapar," sahut Windini sambil mengambil sepiring spaghetti. Windini memakan spaghetti dengan lahap. Harry melihat terus cara makan Windini yang tidak malu dengannya, karena kebanyakan wanita selalu menjaga cara makannya dengan anggun dan berhati-hati. "Sepertinya makananmu enak," ucap Harry merebut spaghetti milik Windini dan memakannya. "Itu kan punya aku, itu kan masih banyak makanan yang lain di depanmu," kesal Windini. Windini menyuap spaghetti yang masih dipegang Harry. Tatapan mereka bertemu dan memakan spaghetti yang sama. Harry dengan cepat memakan spaghetti yang sama dengan Windini, hingga menyentuh bibir Windini. "Kau jorok sekali sih, sudah kau habiskan saja makananku," kesal Windini, memalingkan wajahnya yang merona karena malu. "Memangnya kenapa? Aku juga udah sering merasakan bibirmu itu," ucap Harry santai.
Kau sungguh tidak tahu malu Tuan Heri Kusmanto. Dengus Windini. Kenapa harus malu? Ah, kau ini. Kesal Windini bercampur malu. Bisanya ia berkata seperti itu dengan santainya. Ambil ini, kau bisa menggunakannya sesuka hatimu. Ucap Heri meletakkan beberapa kartu debit untuk Windini. Ini untuk apa? Aku punya uang sendiri untuk kebutuhanku. Tolak Windini. Simpan uangmu, dan pakai kartu yang kuberikan untukmu. Kau sekarang tanggung jawabku. Ucap Heri. Tapi ucap Windini menggantung yang sudah dipotong oleh Heri. Aku tidak menerima penolakan darimu, ini sebagai tanggung jawabku untuk menafkahimu, aku tidak mau dibilang suami zalim. Baiklah, aku ambil ini saja. Ucap Windini mengambil satu kartu debit untuknya. Yakin hanya itu saja? Bukankah wanita akan sangat suka kalau hidupnya berkecukupan? Tanya Heri lagi. Ya memang, kebanyakan wanita seperti itu, aku pun sama tapi aku ingin memenuhi kebutuhanku sendiri dengan hasil kerja kerasku, tidak dengan bergantung dengan orang lain. Sahut Windini. Aku sudah selesai makan, apakah sekarang aku boleh kembali bekerja? Aku tidak mau orang lain curiga dengan hubungan kita. Ucap Windini lagi. Memangnya kenapa? Bukannya kau harus bangga menjadi istri dari Heri Kusmanto? Banyak wanita di luar sana yang ingin dekat denganku. Ucap Heri. Tapi tidak denganku, aku tidak mau orang lain melihatku sebagai wanita yang memanfaatkan statusku sebagai istri CEO untuk magang di sini, karena aku bisa ada di sini dengan usahaku sendiri, ucap Windini. Aku permisi Pak CEO. Ucap Windini lagi sambil melangkahkan kakinya meninggalkan ruangan CEO. Kau memang gadis yang berbeda, kau sangat mandiri sampai kau tidak membutuhkan laki-laki untuk tempat bersandarmu. Batin Heri menatap punggung Windini yang menghilang di balik pintu. Windini tersenyum saat melewati meja sekretaris Heri, Angga hanya tersenyum balik. Ada hubungan apa Pak Heri dengan anak magang itu ya? Sepertinya ada sesuatu di antara mereka. Ah sudahlah itu bukan urusanku. Batin Angga. Sore hari waktu jam pulang kantor, semua karyawan berhambur keluar dari gedung Soza Group untuk segera sampai ke rumah mereka masing-masing agar dapat mengistirahatkan diri karena keseharian mereka yang melelahkan. Win, ayo pulang. Nathan udah tunggu kita di lobi, ajak Anggi. Kalian duluan aja gue ada urusan, lagian kerjaan gue belum selesai. Tolak Windini, karena sebelumnya Heri sudah mengirim chat agar pulang bersama dengannya, karena berencana untuk ke rumah utama. Yakin Win elo gue tinggal, mau gue temenin Win. Ucap Anggi. Tidak usah Gi, bentar lagi juga selesai. Ya sudah sana, Nathan udah tunggu dari tadi, nanti bisa dia ngoceh. Sahut Windini. Ya udah deh, gue pulang dulu ya Win, elo hati-hati. Ucap Anggi yang diangguki Windini. Setelah semua karyawan pulang, Windini masuk ke dalam lift untuk menuju ruangan Heri berada. Windini masuk ke ruangan Heri,
yang sebelumnya sudah mengetuk pintu terlebih dahulu. "Tunggu sebentar, aku menyelesaikan pekerjaanku dulu," ucap Harry pada Windini. "Oke," jawab Windini singkat sambil mendudukkan tubuhnya di atas sofa. Cukup lama Harry masih sibuk dengan pekerjaannya. Tanpa terasa Windini tertidur di atas sofa dengan posisi terduduk. Harry menghampiri Windini dan duduk di samping Windini yang masih terlelap tidur. "Sepertinya kau sangat lelah," ucap Harry mengelus pipi Windini dan menggendong Windini ke dalam ruangan untuk ia beristirahat yang masih menjadi satu dengan ruang kerjanya. Harry meletakkan Windini perlahan di atas tempat tidur dan kembali mengecup ribier merah Windini. Sekilas Windini hanya menggeliat masih terlelap dalam tidurnya. Lanjut ke bab 25.